Oke, jadi kali ini dua kabar mantap. Yang pertama datang lagi dari tetangga kesayangan kalian, negeri jiran Malaysia. Nah, jadi kalau kemarin Raja Malaysia sempat kesal nih karena militernya ingin menyewa helikopter Black Hawk bekas dengan umur lebih dari 30 tahun. Kini yang terbaru bos, negara jiran kita ini lagi serius banget nih mau memborong jet tempur FA-18 Hornet bekas Kuwait. Nah loh, sekilas ya mungkin terdengar, waduh kemarin udah kena marah kok sekarang heboh lagi mau beli jet tempur bekas ya kan? Tapi tunggu dulu bos, kali ini beda. Mereka punya alasan yang cukup kuat dan menggigit. Nah, apakah alasannya itu? Apakah agar bisa mampu menandingi Rafale Indonesia atau F-35B Singapura? Setelah ini kita kupas bos. Kemudian kabar kedua nanti datang dari Turki yang berhasil menembakkan rudal pertahanan barunya yaitu Hisar DRF dari kapal perang Istiqlal. Kapal perang yang juga dibeli oleh Indonesia. Nah loh, lantas rudal apakah itu? Apakah Indonesia juga dapat? Penasaran beritanya? Cus, Markilas, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama terkait jet tempur bekas Kuwait yang kini diincar Malaysia bos. Jadi admin kutip dari pewartaan media asing Defense Security Asia, DSA. Jadi kalau kita kulik lebih dalam, ternyata ada alasan kuat dan logis dari Malaysia nih. Mengapa mereka ngebet banget dengan jet tempur bekas Kuwait ini bos. Jadi ya, sama seperti kita Indonesia dulu yang mengincar Mires 2000 Strip 5 bekas Qatar bos. Maka alasan utama Malaysia kali ini adalah pada jam terbangnya. Hornet milik Kuwait ini ternyata relatif masih segar. Walaupun umurnya sudah tua dan bekas, tapi rata-rata Hornet Kuwait ini hanya mencatat sekitar 1.500 sampai 3.000 jam terbang. Bahkan lebih pendek dari jam terbang Hornet milik Malaysia sendiri yang sudah mencapai 4.000 sampai 6.000 jam terbang. Dan umur operasional normal FA-18 Hornet sendiri itu berkisar antara 6.000 sampai 8.000 jam terbang bos, atau sekitar 30 tahun masa dinas. Artinya, jet-jet tempur Kuwait ini masih punya nafas yang lumayan panjang nih. Dan Malaysia mengestimasikan bahwa jet-jet tempur ini masih bisa terbang dengan aman sampai tahun 2040 mendatang. Jadi di pikiran Malaysia, mungkin ini adalah kesempatan emas karena bisa dapat jet tempur yang relatif muda tapi dengan harga jauh lebih murah dibanding beli jet tempur generasi baru dengan harga yang mehong bos. Nah lantas pertanyaannya, berapa jumlah yang mau diambil Malaysia? Oke, terkait jumlah, jadi Kuwait sendiri punya sekitar 38 unit Hornet bos. Dan TUDM sekarang lagi melakukan evaluasi nih, evaluasi teknis. Sehingga kalau sebagian besar lolos, maka jumlah armada tempur Malaysia itu bisa melonjak drastis. Dari yang saat ini cuma 26 jet tempur aktif yang terdiri dari 8 Hornet dan 18 Su-30 MKM, maka nanti bisa langsung naik jadi lebih dari 40 jet tempur multiperan, naik 2 kali lipat bos. Sambil menunggu kedatangan FA-50M baru buatan Korea Selatan ya kan? Nah, kemudian bagaimana dengan konteks regional? Seperti ya, misalnya implikasinya dengan Indonesia dan Singapura. Oke, jadi masih dari sumber yang sama, inilah poin menariknya bos. Di kawasan Singapura dan Indonesia juga lagi gencar-gencarnya nih melakukan modernisasi angkatan udara. Singapura sudah punya F-15SG Strike Eagle, kemudian F-16 yang ditingkatkan dan dalam waktu dekat akan mengoperasikan F-35B Lightning II. Sedangkan Indonesia telah memborong 42 unit jet tempur Dassault Rafale standar F4, kemudian sedang memodernisasi F-16 ke standar Viper, dan bahkan juga kemarin yang terbaru, jet tempur Kaan ya kan? Jadi ya, analisisnya kalau Malaysia cuma bertahan dengan Su-30 MKM dan 8 Hornet tua, jelas bakal makin jauh tertinggal bos. Tapi dengan tambahan Hornet Kuwait, TUDM bisa memperbesar armada siap tempurnya. Dan kini pertanyaannya, apakah Hornet sekuat Rafale? Nah, secara teknologi ya tentu Rafale yang lebih modern bos. Tapi kuncinya kali ini bukan hanya teknologi, melainkan jumlah dan daya gentar. Dengan lebih dari 40 jet multiperan,
Malaysia bisa menjaga patroli udaranya lebih lama di Laut Cina Selatan, Selat Melaka, bahkan Selat Sunda. Dan dalam konteks pencegahan, punya jumlah armada yang siap terbang itu sama pentingnya bos dengan punya jet generasi terbaru. Kemudian keuntungan lain, Malaysia sendiri sudah lama mengoperasikan Hornet. Jadi ibarat kata, infrastruktur darat, pelatihan pilot dan suku cadang sudah tersedia. Sehingga kalau jadi beli maka integrasi pesawat ini akan lancar dan mudah. Malaysia juga akan punya daya gentar lebih besar terhadap tetangganya bos. Bisa ikut latihan gabungan dengan sekutu seperti Amerika dan Australia, bahkan bisa memperkuat posisi mereka dalam FPDA, yaitu Five Power Defense Arrangement. Dan yang jelas ya, langkah ini mengirim pesan bahwa Malaysia juga tidak mau ketinggalan, dan mereka memilih cara pragmatis, cepat, dan hemat untuk memperkuat taring-taring langitnya bos. Bisa dipakai hingga 20 tahun ke depan, menambah kekuatan armada hampir 2 kali lipat, dan memberi Malaysia napas panjang sebelum benar-benar masuk ke era jet tempur generasi kelima ya kan. Dan dengan tambahan ini Malaysia mungkin belum bisa sih menandingi Rafale Indonesia atau F-35-nya Singapura dalam hal teknologi. Tapi dari sisi kesiapan, jumlah dan kemampuan menjaga wilayah strategis, Malaysia jelas bakal naik kelas dan jadi pemain yang lebih diperhitungkan di langit Asia Tenggara. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut. Kabar besar juga datang dari Turki nih, yang untuk pertama kalinya, frigate terbarunya TCG Istanbul Istif Class, jenis yang juga dibeli Indonesia, kini sukses meluncurkan rudal pertahanan udara Hisar DRF dari sistem peluncuran vertikal nasionalnya yaitu Midlas. Nah, tak main-main bos. Keberhasilan ini pun menandai bahwa Turki kini mampu mengoperasikan sistem pertahanan udara kapal perang yang sepenuhnya buatan dalam negeri. Mulai dari radar AISA Cheng 4D, kendali tembakan akrab, manajemen tempur advance, hingga rudal Hisar DRF sendiri. Semuanya lahir dari industri pertahanan nasional. Dengan kata lain terkait kapal perang ini, Ankara semakin mengurangi ketergantungan pada pemasok asing termasuk Amerika Serikat. Nah, rudal Hisar DRF ini sendiri adalah rudal jarak menengah dengan pencari radar aktif yang dirancang untuk melawan pesawat tempur, helikopter, UAV hingga rudal jelajah bos. Peluncur Midlas pun mampu menampung 4 rudal per sel, memberi perlindungan udara rapat bagi kapal kombatan, dan konsep ini pun mirip dengan ESSM milik Amerika Serikat, tetapi Turki telah menguasai penuh teknologi dan produksinya. Nah, bagian yang bikin kita di Indonesia patut menaruh perhatian adalah bahwa TNI Angkatan Laut juga sudah memesan 2 frigate kelas Istif ini bos. Kapal generasi yang sama dengan TCG Istanbul. Artinya, kita akan kedatangan kapal perang modern yang terbukti bisa dipersenjatai dengan rudal Hisar DRF dan sistem peluncuran Midlas. Jadi kalau nantinya sistem ini ikut terintegrasi ya, maka Indonesia tidak hanya mendapat kapal baru, tapi juga dapat kemampuan pertahanan udara yang modern. Dan gregetnya bahkan mungkin ya, kita bisa memproduksi rudal pertahanan udara kita sendiri di masa depan dengan TOT dari Turki. Mantap, mantap, jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.